Kami punya Bapa yang begitu luar biasa. Kami punya Tuhan yang begitu dahsyat. Dan kami mengakui tidak ada yang seperti-Mu. Bapa yang begitu setia, Bapa yang begitu baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami ada sampai pada hari ini karena kebaikan dan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan dalam ibadah ini kami rindu Bapak Yahweh bicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tanpa kebenaran-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kebenaran-Mu kami tidak punya kekuatan. Tapi dengan kebenaran-Mu kami pasti berkemenangan. Oleh sebab itu Bapak bicara bagi kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah kuasa. Firman-Mu adalah dahsyat adanya. Oleh sebab itu Roh Kudus berbicara. Nyatakan isi hati-Mu. Urapi mempelai-Mu ini Tuhan. Dengan urapan kuasa, dengan mujizat. Bahkan urapi kami semua Tuhan. Baik yang ibadah secara langsung di tempat ini, mereka yang ibadah lewat live streaming, Bapa Yahweh berkati. Biarlah semua kami yang ibadah sama-sama kami diberkati oleh Bapa Yahweh. Apapun pekerjaan setan yang coba-coba mencuri konsentrasi kami, yang coba-coba mencuri benih kebenaran yang akan ditaburkan, kami tolak, katakan, kami hancurkan. Darah Yesus berkuasa. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, urapi, berkati kami semua. Kami sambut isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bersyukur. Bapak Yahweh masih mengizinkan kita semua untuk sama-sama diberkati. Sebab berulang-ulang kali selalu disampaikan bahwa berkat yang sempurna itu ketika kita ibadah. Sebab berbicara berkat rohani maupun berkat jasmani itu cuma ada di saat kita beribadah. Orang bisa mengalami berkat jasmani begitu melimpah, kepuasan mungkin saudara bisa dialami, tetapi yang namanya kepuasan di dalam roh, kepuasan secara permanen, kepuasan atau sukacita atau damai sejahtera yang bisa bertahan, yang betul-betul saudara itu nampak atau nyata, tidak direkayasa, itu cuma ada di saat kita beribadah. Janjinya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Hari ini saya akan membawa kita di dalam pengajaran. Saya bawa dalam tema di sini yaitu sejalan dengan Yesua. Nah saudara, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saudara, kenapa hari ini saya rindu kita bawa, kita semua mengerti akan hal ini agar supaya ketika kita mengerti seperti khotbah saya yang lalu, ketika kita mengerti apa tujuan Tuhan memproses hidup saya dan saudara, apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah, kita akan tetap kuat. Demikian kalau kita mengerti bagaimana sejalan dengan Tuhan, saudara, dalam perjalanan hidup ini kita tidak akan bersungut-sungut. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saudara, saya mau katakan bahwa berbicara tentang sejalan, sejalan itu sama artinya atau sinonim dengan seiring, bisa saja sependapat, itu sejalan. Sehati, sepikir, itu sejalan. Apalagi sejalan dengan Tuhan itu apa? Kompak, seirama dengan Tuhan. Bicara sejalan itu berarti sama persis, saudara. Dan kalau dalam ayat-ayat firman Tuhan itu terlalu banyak, saudara. Tapi hari ini saya mengajak kita buka dulu dengan tema yang ada, sejalan dengan Yesua. Ini perlu ada dalam diri saya dan saudara. Kita landasi firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Mari saya mengajak kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ini sudah ayat hafalan karena banyak sekali orang mengerti ayat ini. Tapi sekali lagi saya rindu kita semua tetap belajar. Dua pembacaan yang akan kita dasari, Yohanes 12 ayat 26 dan Yohanes 13 ayat 15. Kita baca dulu Yohanes 12 ayat 26. Sudah dapat, saya undang kita berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes 12 ayat 26, 2, 3.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita maju satu pasal, pasal 13 ayat yang ke-15. 13 ayat yang ke-15. Ini hampir sama pengertiannya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Saya tunggu semua dapat dulu, baru kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Katakan amin. Dari dua pembacaan ini, di sini saudara sudah tersirat bagaimana itu sejalan dengan Yesus. Kalau di dalam pembacaan ini saudara, di ayat yang ke-15 dari Yohanes 13 ini, dia katakan dia berikan teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti. Sama seperti itu kan berarti sejalan, seirama, kompak dengan Tuhan, sepikir, seia, sekata dengan Tuhan. Jadi sama seperti yang telah kuperbuat. Artinya saudara, kalau kita sejalan dengan Tuhan, berarti apa yang Tuhan perbuat itu juga yang kita perbuat. Itu sejalan. Kemudian kalau ayat yang ke-26 dari Yohanes 12 tadi jelas dia katakan begini. Ayat yang ke-26 saya baca sekali lagi di bagian yang di sini ada kalimat yang berkata begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Ini kan sejalan. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, dari dua pembacaan ini sudah tersirat bahwa inilah bukti daripada di mana kita bisa sejalan, seirama, kompak, kerjasama, sama-sama dengan Tuhan, sepikir, sehati dengan Tuhan. Nah saudara, sekarang saya mulai masuk dalam apa yang menjadi pembahasan kita. Saya landasi dulu dengan dua ayat tadi. Sekali lagi, ayat ini dia katakan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Sekarang kita akan masuk di mana saja Yesus berada, saudara. Karena saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu mengerti. Jangan sampai kita cuma katakan kita pengikut Tuhan, pengikut Yeshua HaMasiah, tapi pada bukti, pada kenyataan hidup secara lahiriah tidak sesuai. Saudara, kalau bicara pengikut HaMasiah, semua orang bisa bilang, saya pengikut HaMasiah, atau bahasa umum sering dikatakan pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus, semua orang bisa bilang. Tapi saudara coba simak lebih jauh ke dalam lagi. Kalau bicara pengikut Yeshua, ini ayat katakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Nah sekarang kita mulai telusuri, di mana saja Yeshua berada, saudara. Kalau waktu Yeshua panggil murid-murid pada waktu itu, ketika dia masih pelayanan di muka bumi, memang 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun, sekitaran waktu seperti itulah. Waktu dia panggil, murid-murid itu memang ikuti perjalanannya secara lahiriah. Makanya satu waktu kan Petrus pernah bertanya, Tuhan, Rabi, kami ini sudah tinggalkan semua. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, orang tua, anak-anak. Apa yang kami dapatkan? Berarti mereka waktu itu ikuti secara lahiriah. Sehingga di mana Yesus berada, di situ ini murid-murid berada. Nah kalau kita sekarang tidak lagi seperti itu. Karena Yesus tidak secara nyata sama seperti waktu itu. Tapi saudara, kita perlu pelajari apa yang harus kita lakukan sebagai bukti daripada pengikut Yesus. Saya bisa katakan kalau waktu itu secara jasmani, secara nyata, sekarang secara roh. Karena kita mengimani Yesus itu hadir secara roh. Nah sekarang saya mulai. Di mana saja Yesus itu berada? Atau kemana dia? Saya mulai telusuri ayat-ayat firman Tuhan pada waktu murid-muridnya bersama dengan dia. Ketika mereka ada di muka bumi, bahkan sebelumnya, saudara.
Sebelum ada murid-murid. Ternyata poin yang pertama saudara, ketika saudara baca apakah kitab Matius, Markus, Lukas, itu hampir sama. Di situ biasanya dari awal itu menceritakan tentang Maria mengandung, kemudian kelahiran Yesua. Tapi sesudah itu, sesudah Yesua dilahirkan, kemudian peristiwa-peristiwa yang lain, sesudah itu kan tidak tertulis lagi. Ditulis ketika nanti Yesua sudah besar. Nah saudara, ketika Yesua besar, sebelum dia memulaikan pelayanan, dia kemana dulu saudara? Pertama ternyata Yesua itu adanya di mana? Poin yang pertama, sejalan dengan Yesua adalah pertama Yesua adanya di Sungai Yordan. Ini sebelum dia masuk dalam pelayanan. Ini saudara, ada apa di Sungai Yordan sana? Yesua sebelum memulai pelayanan, ini sejalan. Dia dibaptis, betul? Kalau saya mau suruh kita baca lagi, itu pembacaannya cukup jelas. Karena sudah pernah dikotbahkan juga oleh suami saya di dalam Matius 3:13-17. Itu sebelum Yesua memulai pelayanan. Jadi saya pelajari dari awal sebelum dia memulai pelayanan, apa, di mana dia berada, dan apa yang dia lakukan. Dan kita ini harus sejalan. Sekali lagi, bicara pengikut Kristus atau pengikut Hamasiah, sejalan dengan Yesua. Sekali lagi dia bilang, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan apa yang kulakukan, kamu harus lakukan. Jadi jangan dulu bilang pengikut Yesua kalau yang dia lakukan kita tidak lakukan. Sebelum dia memulai pelayanan, yang dia lakukan pertama adalah dibaptis. Dan Yesua dibaptis umurnya sudah dewasa, bukan anak-anak. Ini karena sejalan dengan Yesua. Jadi saya percaya saudara sudah mengerti. Jadi sejalan dengan Yesua, pertama harus prakteknya dibaptis. Dibaptis itu syaratnya pertama seperti teladan Yesua dewasa, kemudian teladan yang berikut harus masuk ke dalam air. Itu sesuai firman di dalam Matius 3, saudara bisa baca di sana. Kalau saya mau terangkan tidak cukup waktu karena banyak poin di sini. Saya percaya ini karena sudah pernah dibahas oleh suami beberapa waktu yang lalu dalam khotbah, saya tidak perlu jelaskan ulang. Tapi yang jelas, kalau sejalan dengan Yesua, pertama yang dilakukan Yesua adalah dia ke Sungai Yordan. Dia baptis. Kedua saudara, Yesua kemana lagi saudara? Ini bicara sejalan. Ternyata bagian kedua sesudah dia dibaptis, Yesua itu dibawa kemana? Ke padang gurun. Jadi Yesua itu adanya di padang gurun saudara. Coba, karena ini perlu kita baca, mari baca dalam Matius 4 ayat 1-11. Silakan cepat-cepat. Jadi supaya kita mengerti, jangan sampai saudara, tapi ada pengertian secara rohani. Nanti sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi. Silakan baca dulu. Maka Yesua dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesua. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesua menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Tuhanmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, di sini jelas saudara. Poin yang kedua atau bagian yang kedua, Yesus itu adanya di padang gurun. Bicara padang gurun, baru dengar saja padang gurun itu saudara, sesuatu yang mengerikan. Apalagi dalam catatan ini jelas, di sana saudara Yesus dicobai. Di sana ada pergumulan, di sana ada proses hidup. Di padang gurun itu Yesua berpuasa, harus tahan lapar. Kemudian Yesua dicobai dengan hal kemuliaan dunia.
Yesua dicobai, saudara. Ada 3 macam pencobaan yang sudah kita baca di situ. Saya percaya tidak perlu saya jelaskan, saudara sudah sangat mengerti kalau bicara tentang cerita pencobaan di padang gurun. Tapi apa maksudnya, saudara? Kalau saat ini ketika kita ikut Tuhan, kemudian kita diperhadapkan dengan suasana padang gurun, memang itulah bagian dari sejalan dengan Yesua. Amin. Saya bisa katakan, kalau Yesua saja di padang gurun, kemudian kalau kita tidak mau, bagaimana ini, saudara? Bicara padang gurun itu, saudara, kita ingat saja perjalanan hidup dari bangsa Israel. Siang harinya panas, malam harinya dingin. Tapi saudara yang bersyukur, ada tiang awan, ada tiang api. Artinya, saudara, kalau kita sejalan dengan Tuhan, meskipun ada proses, meskipun ada pergumulan, meskipun ada ujian, tetapi di sana tetap ada perlindungan. Bapak Yahweh tidak pernah biarkan kita sendiri. Buktinya, saudara, pencobaan bertubi-tubi yang diperhadapkan kepada Yesua. Tapi ending dari pembacaan tadi, iblis tinggalkan dia, malaikat datang melayani dia. Ini kan berarti ada kemuliaan, ada kemenangan, saudara. Jadi memang sudah seperti itu. Kalau bilang sejalan dengan Yesua itu, saudara, luar biasa. Istilahnya saya bisa katakan gampang-gampang susah. Nah sekarang, kalau bicara bilang sejalan dengan Yesua, kemudian ada proses sedikit saja bersungut. Sementara kalau mau pikir sejalan betul-betul, Yesua puasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Tidak ada di antara kita yang sanggup seperti itu. Tapi saudara, setidaknya kalau Yesua puasa, kita juga harus puasa. Ini sejalan dengan Yesua. Makanya ada kan sekarang orang yang praktekan, ada yang 40 hari tapi buka tutup. Ada yang mungkin puasa Ester, macam-macam lah, bervariasi. Tapi dia inti di sini, Yesua ada di padang gurun itu, di sana bukan dia terima makan minum di sana. Di sana Yesua bukan terima doi di sana. Yesua bukan, saudara, ada hotel yang sangat mewah, kemudian ada AC di dalamnya, ada kesejukan di sana. Tidak, saudara. Di sana Yesua menahan lapar. Pergumulan hebat saya bisa katakan. Dan bukan cuma menahan lapar, berhadapan langsung dengan iblis. Ini bukan pergumulan main-main, saudara. Tapi itulah jalannya Yesua. Saya lanjut. Jalannya Yesua itu bagaimana lagi, saudara? Coba. Poin yang ketiga, sejalan dengan Yesua. Yesua itu adanya kemana? Saya bisa katakan poin yang ketiga, Yesua itu selalunya ke pelayanan. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena sesudah dia dicobai, jadi awalnya dia dibaptis. Sesudah dibaptis, dia dicobai di padang gurun. Sesudah pencobaan itu, Yesua mulai terjun dalam pelayanan. Itu firman Tuhan katakan dari kota ke kota, desa ke desa, dari satu tempat ke tempat lain. Nah tempat-tempat ini, saudara, sekarang kita telusuri. Coba baca di dalam Matius 13 ayat 1-2. Karena saudara, 3,5 tahun itu saya bisa katakan luar biasa perjalanan dari Yesua. Silakan Matius 13 ayat 1-2. Pada hari itu keluarlah Yesua dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar. 1-2 saja. Sudah? Ya. Sekarang coba Matius 14 ayat 23 dan Matius 15 ayat 29-30. Ini Yesua ke pelayanan. Seperti yang saya katakan tadi, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang ke tempat-tempat mana saja? Matius 14 ayat 23, silakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesua naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Matius 15 ayat 29-30. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesua menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu,
dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesua dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Sekarang Lukas 8 ayat yang ke-22. Ini tempat-tempat. Makanya saudara perlu dibacakan supaya kita meskipun sudah tahu, kembali kita dimotivasi lewat firman Tuhan ini. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari, Iya. Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, Iya. dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Sekarang baca Matius 26 ayat 6 sampai 7 dan siap-siap satu orang baca Lukas 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matius 26 ayat 6 sampai 7. Matius 26 ayat 6-7. Iya. Ketika Yesus berada di Betania, Iya. di rumah Simon si Kusta, Iya. datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Iya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Silakan. Lukas 19 ayat 5 ayat sampai 7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Iya. ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Iya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Saudara, lewat apa yang sudah kita bacakan, ini cuma tidak semua, saudara. Yang saya catat di sini tidak semua. Seperti yang saya katakan tadi, sejalan dengan Yesua itu, Yesua kemana? Poin yang ketiga, Yesua itu ke pelayanan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Poin pertama tadi Matius 13, Yesua itu adanya di tepi danau. Kemudian poin yang kedua, Yesua itu adanya di bukit untuk berdoa. Kemudian poin yang ketiga, Lukas 8 tadi, Yesua itu ada di atas air karena dia menyeberang dengan perahu. Poin yang keempat, Yesua ada di rumah Simon si Kusta. Poin yang kelima, Yesua itu ada di rumah Zakheus orang berdosa. Dari sini saya ambil kesimpulan, saudara, biar ini jadi contoh dan teladan terlebih khusus bagi kita para mempelai, para pelayan yang mau betul-betul mau sejalan dengan Tuhan. Di sini saya bisa ambil kesimpulan, ternyata Yesua ke pelayanan tidak pernah pilih-pilih tempat. Amin, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat ini, tempat yang sebenarnya tidak mengenakan. Kalau ada di tepi danau, ya toh, ada di atas bukit, kemudian harus naik perahu menyeberang. Kalau bicara telepon minta pelayanan, kemudian tiket pesawat siap, itu enak. Siap berangkat. Kemudian, ayo datang di pelayanan, hotelnya sudah dipesan, kamar nomor sekian, itu enak. Tapi kalau pelayanannya ada di pinggir danau, di atas bukit, ini cuma butuh hati, saudara. Hati yang betul-betul cinta pelayanan. Apalagi waktu zamannya Yesua, saudara, belum ada yang namanya transportasi seperti sekarang. Betul-betul yang sejalan dengan Yesua itu korban tenaga. Boleh bayangkan, saudara, mereka jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke desa. Itu korban tenaganya luar biasa, saudara. Jadi ternyata, saudara, memang mau sejalan dengan Yesua itu harus ada pengorbanan. Amin. Makanya Yesua bilang, kalau ikut Tuhan, sangkal diri pikul salib. Meskipun di balik salib itu tetap ada kemuliaan. Tapi tidak ada kemuliaan yang langsung datang kemuliaan tanpa ada yang namanya pergumulan. Jadi poin yang ketiga ini, saudara, Tuhan mau dimanapun, apapun kondisi kita, apapun situasinya, saudara, Tuhan mau supaya jangan sampai ada persungutan. Memang sudah seperti itu. Yesus sudah berikan teladan. Dan saudara, yang lebih luar biasa lagi, kalau bicara di rumah Simon si Kusta, untuk orang Israel itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Dan itu tidak akan ada orang yang mau bergaul, saudara. Itu dia disendirikan. Tapi coba lihat Yesus. Dia tidak pandang orang dari luarnya. Ini teladan. Tuhan mau supaya saya dan saudara, kalaupun melayani pekerjaan Tuhan, harus melayani dengan sungguh-sungguh. Harus melayani dengan hati. Jangan lihat orang dari parasnya, jangan lihat dari luarnya. Begitu juga dengan Zakheus.
Ada protes dari orang-orang ahli Taurat waktu itu. Mengapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Tapi Yesua adanya di rumah orang berdosa. Dalam arti saudara, Tuhan tahu agar supaya saya dan saudara ini betul-betul sekali lagi, apa yang Tuhan kerjakan itu juga yang kita kerjakan. Sebab saudara, kebanyakan kalau orang cuma istilahnya pelayanan cuma karena sekedar mengisi waktu, pelayanan cuma karena daripada tidak ada kerjaan lain, daripada istilahnya yang ada kesibukan lain. Jadi melayani Jo. Kalau punya hati cuma sebatas itu, melayani cuma sekedar mengisi waktu, saudara, di tempat-tempat susah dia tidak akan pergi. Di tempat-tempat yang istilahnya tidak menguntungkan, dia tidak akan pergi. Apalagi tempat-tempat yang berisiko. Seperti kalau ke rumah Simon si Kusta ini kan, kalau pakai logika, kaget tertular. Ini kan tempat yang berisiko. Tapi saudara, ternyata mau sejalan dengan Yesua itu, termasuk sampai di tempat-tempat yang berisiko sekalipun, banyak kali Tuhan izinkan kita harus ada di situ. Karena sebelum kita ada di situ, Yesua sudah lebih dulu ada, saudara. Coba saudara bisa bayangkan, saudara mungkin di tepi danau tidak terlalu terkuras tenaga, tapi kalau di atas bukit, saudara, tenaga saya salah-salah, tidak bisa naik di atas bukit. Apalagi yang terbiasa orang Manado dan piara halus, tidak bisa kalau ke atas bukit. Memang butuh tenaga ekstra kalau ke atas bukit. Terkadang saudara, meskipun secara lahiriah tidak seperti itu, tapi pergumulan yang kita hadapi seolah-olah sementara kita naik ke atas bukit, banyak hal yang kita korbankan, saudara. Semua terkuras tenaga, terkuras waktu, terkuras pikiran. Dalam ikut Tuhan banyak hal, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, perjalanan Yesua tidak sampai di situ. Kita akan maju. Kemana lagi, saudara? Poin yang selanjutnya, mari baca Matius 21 ayat 23. Ini kemana Yesua melangkah, di mana Yesua berada, di situ pun kita berada. Matius 21 ayat 23, satu ayat saja. Silakan. Lalu Yesua masuk ke bait Tuhan, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Poin yang keempat, saudara, ternyata Yesua adanya di bait suci. Di bait suci untuk mengajar. Ada apa di bait suci? Saudara, di bait suci adanya adalah ibadah. Amin. Jadi ternyata Yesua itu adanya di ibadah. Jadi kalau hari ini kita ibadah, ini bagian dari sejalan dengan Yesua. Dipertanyakan kalau bilang sejalan dengan Yesua, menjadi pengikut Yesua, kemudian saudara ibadahnya saya bisa katakan abal-abal. Ibadahnya timbul tenggelam. Ibadahnya orang Manado bilang datang-datang. Ibadahnya tidak dengan rasa cinta. Saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu Yesua buktikan ketika dia masuk di bait suci di Yerusalem. Orang sementara berjual beli di bait suci, dia bongkar habis karena dia katakan, rumahku telah dijadikan sarang penyamuk. Betapa cintanya kepada bait suci, saudara. Ternyata teladan yang selanjutnya, Yesua itu adanya di bait suci. Dan di sana Yesua mengajar. Sekali lagi, di bait suci tidak ada aktivitas lain. Maksud bait suci dibangun, perintah dari Bapa Yahweh untuk membangun bait suci cuma satu tujuan, supaya di sana tempat mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara, kalau betul-betul kita sejalan dengan Yesua, selagi masih ada kesempatan ibadah, mari kita ibadah. Amin. Kecuali memang sudah penggenapan firman dalam Daniel pasal yang ke-9 apa pasal 7-9. Di situ korban sembelihan, korban santapan sudah diberhentikan, bicara ibadah sudah diberhentikan, sudah tidak bisa lagi, ya apa boleh buat. Makanya saudara, kalau kita mengerti baik saudara, cerita dari Yusuf, masa kelimpahan itu Yusuf mengumpulkan gandum-gandum. Ketika masa kelaparan tiba di Mesir, ada persediaan. Nah saudara, masa kelaparan akan rohani ini sebentar lagi akan tiba.
Ibadah-ibadah ini sebentar lagi akan diberhentikan. Tapi kalau sejak sekarang kita sudah kumpul gandum itu, artinya hidup kita sudah dipenuhi dengan kebenaran. Ketika masa kelaparan kita tidak mengalami, tetap ada kelimpahan. Karena orang Manado bilang, so ada persediaan. Rupadang 16 so ada pedofoma. So ada betul-betul yang dipersiapkan. Jadi kalau selagi masih ada kesempatan ibadah, jangan masa bodoh. Jangan tunggu nanti. Karena Yesua itu adanya di bait suci. Kalau bicara sejalan dengan dia, berarti harus punya hati yang cinta ibadah. Bicara ibadah itu luas. Tapi salah satu bukti dari ibadah itu adalah kita berkumpul seperti ini. Karena kalau Roma 12 di sana juga jelas, ketika kita mempersembahkan tubuh roh jiwa itu juga bagian dari ibadah. Kemudian ketika juga kita mengunjungi anak yatim, kemudian orang-orang susah, itu juga bagian dari ibadah yang sejati. Tapi ibadah, bagian perkumpulan seperti ini kita memuji Tuhan, ini juga bagian dari ibadah. Jadi selama itu adalah perintah Tuhan, jangan kita lengah, jangan kita lalai untuk praktekkan. Karena kalau kita setia, kita juga yang diberkati, bukan orang lain. Amin. Puji Tuhan, saya lanjut. Poin yang kelima, Yesua itu kemana lagi? Silakan baca Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, Iya. lalu sujud dan berdoa. Iya. Katanya, ya Bapakku, Iya. jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Iya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, poin yang kelima, Yesua itu adanya di Taman Getsemani. Jadi saudara, dia ke Taman Getsemani. Apa saudara yang ada di taman itu? Bahkan situasi apa yang terjadi di Taman Getsemani? Saya bisa simpulkan di Taman Getsemani itu pertarungan antara mengikuti program surga atau kehendak hatinya waktu itu yang datang sebagai manusia. Terkadang kita diperhadapkan dengan situasi keadaan seperti itu. Banyak kali kita maunya ini, Tuhan maunya lain. Ini kan pertarungan. Antara kita anggap ini sudah betul, Tuhan anggap itu salah. Jadi antara memilih mau ikut kehendak Tuhan, sementara kebanyakan orang pikir kalau ikut Tuhan mau kita rasa rugi. Kalau ikut kasih senang Tuhan hati, kita rasa siksa. Kalau mau ikut semua yang Tuhan mau, aduh menderita. Tapi saudara, coba lihat, ini sejalan dengan Yesua. Waktu itu dia berdoa sampai 3 kali minta hal yang sama. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Itu kehendak hatinya. Tapi apa yang dia sambung? Tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa. Ini sejalan. Jadi kita kalau dikatakan sejalan dengan Yesua, sehati sepikir dengan Yesua, berarti hati kita ini harus ditundukkan pada kehendak Tuhan. Kalau kita bilang sejalan dengan Yesua, sementara perintah Yesua kita pernah buat, tidak pernah buat, maunya apa yang kita buat, maunya apa yang kita rencanakan, kita semua jadi sesuai kehendak kita, itu berarti tidak sejalan dengan Yesua. Karena Yesua sudah kasih teladan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh proses ini hilang, Tuhan, kalau boleh pergumulan ini berakhir. Tapi dia bilang, bukan kita pemau yang mau jadi. Ini yang harus ada pada orang. Harus sejalan. Sejalan itu saudara, kalau bicara sejalan, bukan sama dengan bahasa dunia bilang hatiku adalah rajaku. Sebab sejalan atau sehati sepikir dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar omongan. Banyak orang Kristen pada umumnya saudara seperti itu. Di dalam mengikut perjalanan imannya, bukan kemauan Tuhan yang diikuti, tapi dia paksakan Tuhan mesti ikut kehendaknya. Saudara, tidak boleh seperti itu. Mari lihat, ini jalannya Yesua. Bapa, kalau boleh ini lalu, tapi biarlah kehendakmu. Sekarang saudara, ini juga teladan. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan bilang, selalu andalkan Tuhan.
Bila perlu kita tanya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kira-kira apa yang kita lakukan ini salah atau betul? Iya toh? Kalaupun Tuhan kita rasa sudah mampu nih pergumulan, tapi Tuhan biar Jo. Kalau memang Tuhan masih izinkan, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena ujung-ujungnya yang sejalan dengan Tuhan itu nanti pada endingnya kita akan kemana lagi, saudara. Coba poin yang ke-7, poin yang ke-6. Mari silakan kita baca di dalam Matius 26 ayat 57. Matius 26 ayat 57, silakan. Sesudah mereka menangkap Yesua, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Saudara, di sini kalau saudara baca perikop di situ, Yesua dia ada di hadapan mahkamah agama. Jadi jangan heran kalau dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan sudah benar, tapi banyak kali kita dihakimi, banyak kali kita dicap salah, banyak kali kita disalah-salah nilai. Saudara, Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi mengapa harus diperhadapkan di hadapan mahkamah agama untuk diadili? Nah saudara, kita tidak lagi seperti itu. Tapi terkadang saudara, ada penghakiman-penghakiman. Biar orang so bikin itu betul, selalu dikatakan salah. Biar apa yang orang lakukan sudah benar, selalu saja dihakimi. Tidak mengapa saudara. Karena memang itu bagian daripada jalan yang sudah dilewati oleh Yesus pada waktu itu. Jadi saudara, rata-rata perjalanan dari Yesus ini, kalau kita simak baik-baik, itu semuanya proses hidup. Lanjut, kemana lagi saudara? Matius 27 ayat yang ke-33 sampai 35. Silakan. 27 ayat 33 sampai 35. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesua, Raja orang Yahudi. Saudara, poin ini Yesua kemana lagi saudara? Ternyata Yesua ke Bukit Golgota. Saudara, ini penderitaan yang saya bisa katakan ya saudara, klimaksnya, puncaknya saudara. Dari sekian banyak penderitaan yang dia alami, ini puncaknya, yaitu di Golgota. Di sana ada yang namanya kematian. Saudara, saya dan saudara sudah tidak lagi harus mengorbankan nyawa kita untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi saudara, apa yang perlu kita matikan dalam diri? Kalau firman Tuhan kembali kita baca, Tuhan perintahkan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang perlu kita salibkan? Waktu itu Yesus disalib secara lahiriah. Kita tidak perlu lagi disalib. Tapi apa yang perlu kita salibkan? Yaitu semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab saudara, selama kita belum bisa mematikan semua keinginan-keinginan kita yang duniawi, selama kita belum bisa menyalibkan semua keinginan-keinginan kedagingan kita, saudara, kita belum sejalan dengan Yesus. Sebenarnya kita sudah ringan, tidak perlu lagi mati, tidak perlu lagi disalib. Kita cuma cukup menyalibkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Semua kedagingan-kedagingan kita, itu yang perlu kita salibkan. Itu yang perlu kita matikan. Dan memang saudara, tetap bicara mematikan orang perbuatan daging itu menderita. Karena saya kasih contoh, orang suka ini, kemudian Tuhan dimau. Kalau orang berusaha mesti lawan itu, orang berusaha mesti kasih salib itu dia, mesti ikut Tuhan memang, itu kan berat. Itu kan sedih. Itu kan istilahnya bayar harga. Apa yang kita tidak mau, kemudian Tuhan bilang harus. Itu kan, sementara kalau kita ikut harusnya itu, kita harus salibkan Tuhan kehendak ini. Jadi saudara, memang bicara Golgota itu pergumulan saudara. Pergumulan hidup. Tapi saya percaya saudara, justru karena melewati Golgota itu, dari Taman Getsemani ke Golgota itulah seluruh dunia mengenal siapa Yesus. Di sana ada kehidupan, di sana ada kemuliaan.
Dan saudara, ini sekian banyak saudara perjalanan Yesua yang saya bisa katakan bisa dikategori perjalanan yang banyak pergumulannya. Nah sekarang kita masuk lebih lanjut lagi. Tinggal 2 poin lagi, kemana lagi perjalanan Yesua. Lukas 9 ayat 28 sampai 31. Silakan baca. Ya, Lukas 9 ayat 28 sampai 31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara, poin ini saudara, Yesua adanya di atas gunung. Yesua ke atas gunung. Tapi di atas gunung di sini saudara, di sana ada kemuliaan. Jadi kita kalau sejalan dengan Yesua, sekali lagi bukan cuma pergumulan tok yang kita alami, tapi ternyata ada kemuliaan. Karena justru di atas gunung ini, firman Tuhan tadi katakan Yesua itu berubah wujud. Sehingga di sana nampak itu kemuliaan. Jadi saya percaya saudara, kalaupun saat ini Yesua masih sementara bawa kita sejalan dengan dia dalam pergumulan, tidak berhenti sampai di situ. Ada saatnya dia akan bawa kita sejalan dalam kemuliaan. Ada kan lagu? Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi saudara, di balik salib tetap ada kemuliaan. Di balik pergumulan tetap ada kemuliaan. Amin. Sehabis hujan tetap ada pelangi. Itu saudara janji Tuhan. Tuhan tidak akan cuma bawa kita sampai ke padang gurun. Yesua cuma tidak bawa kita cuma sejalan sampai di Taman Getsemani. Cuma istilahnya dari kota ke kota, dari desa ke desa, di atas bukit, di laut. Yesua bukan cuma bawa kita sejalan dengan dia sampai di proses saja. Tapi bagian yang paling akhir, mari baca. Yesua bawa kita sampai kemana lagi? Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Siap-siap satu orang. Yohanes 14 ayat 3 sampai ke 4. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Silakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Ini jelas, saudara. Yesus bukan cuma bawa kita sampai dalam pergumulan, bukan cuma bawa kita juga cuma sampai pada kemuliaan di dunia, tetapi poin yang terakhir yang sejalan dengan Yesus akan bawa sampai ke surga. Yesus ke surga, saudara. Tadi dia katakan di Lukas 24 ayat 50-51 tadi. Sebelum dia berpisah dengan mereka, apa yang dilakukan? Dia mengangkat tangan memberkati. Jadi ikut Tuhan itu seperti itu. Sejalan dengan Yesus itu bukan pergumulan tok yang kita alami, tapi dia juga memberkati. Dia berkati pada waktu itu murid-murid masih di bumi. Berarti kita juga sekarang Yesus berkati selagi kita masih ada di bumi. Yang penting ketika kita sejalan dengan Yesus, ketika harus ada di bukit, di danau, ketika harus ada di atas gunung, ketika harus ada di Taman Getsemani, ketika harus ada di Golgota, jangan bersungut. Ikuti saja. Karena pada ujungnya dia tidak tinggalkan kita cuma sampai di waktu itu, tapi dia akan bawa sampai kita sejalan dalam berkat-berkatnya. Bayangkan sebelum dia ke surga, dia mengangkat tangan dan dia berkati. Dan poin terakhir, dia bukan cuma berpisah dengan mereka dan memberkati mereka di bumi saja, tapi dalam Yohanes 14 tadi jelas dia katakan, aku pergi menyiapkan berkat, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Luar biasa, saudara. Inilah sejalan dengan Yesus.
Jadi ternyata kalau kita ikuti sejalan dengan Yesus itu dahsyat. Dari pergumulan sampai kemuliaan, sampai pada kehidupan yang kekal, itu sudah pasti jadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, saya percaya semua kita sudah ada tempatnya. Amin. Karena kalau bilang Yesus katakan, aku pergi menyiapkan tempat supaya di mana aku berada kamu berada. Tempat itu Bapa Yahweh, Tuhan Yesus sudah persiapkan. Jauh sebelumnya dia sudah persiapkan. Tinggal bagaimana kita sekarang, dia mau sejalan saja dengan dia. Kalau kita sejalan sampai pada endingnya, saudara, kita sehati dengan dia, apa yang dia lakukan kita lakukan, apa yang dia alami kita alami. Bicara sejalan itu berarti apa yang dia alami kita alami, apa yang dia rasakan kita rasakan. Ketika semua itu kita bisa lewati, paling terakhir di mana dia berada, yaitu di surga, di sana pun kita berada. Amen. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Bapa yang memberkati kita semua, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bersyukur Engkau mengajarkan kami supaya kami sejalan dengan Yesus. Meskipun terkadang untuk kami mengikuti jalan-Mu ada begitu banyak tantangan hidup. Terkadang kami ada dalam situasi seperti di padang gurun, seperti Tuhan di atas bukit, bahkan seperti di Taman Getsemani, situasinya seperti di Bukit Golgota. Ada begitu banyak hal yang kami alami, tapi kami percaya semuanya itu ada akhirnya, dan kami akan sejalan dengan Yesus. Kami akan sampai kepada surga yang kekal yang Bapa Yahweh sudah janjikan. Oleh sebab itu buat kami mengerti akan kebenaran pengajaran-Mu, agar supaya ketika kami harus sejalan dengan-Mu, dan ketika ada pergumulan kami tidak akan protes, kami tidak akan berbantah-bantah, tapi kami akan jalani dengan penuh sukacita. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran hari ini di hati batin kami semua, demi nama Tuhan Yesus Masiah, supaya kami akan terus mengingat dan menjadi berkat bagi kami. Kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Berkati penyembahan kami demi nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya, haleluya. Amin.